Selamat datang di Q&A Kesalahan Answer. Kali ini gue hanya akan membacakan question box yang sudah gue buka di IG gitu ya kan. Tujuannya adalah supaya konten monolog gue ini bisa ditonton juga gitu. Maksudnya ya kalau Ferry Irwandi bisa, kenapa gue enggak gitu maksudnya. Walaupun kalau gue jangan disantet ya guys. Maksudnya kalau dia terserah, tapi gue masih agak percaya yang gitu-gitu. Jadi tolong. Oke, inilah pertanyaan-pertanyaan atau kebencian-kebencian kalian yang sudah dimasukkan ke question box gue. Jadi gue tulis Q&A terus orang-orang pada ngisi gitu. Pertama dari Bian Kostera 10, cariin gue jodoh bang katanya gitu. Nah abis itu kan gue lihat dong profilnya si Bian Kostera ini, siapa tahu bisa gue repost. Abis itu ada yang mau jadi jodohnya dia di followers gue kan. Ternyata Bian Kostera ini adalah akun lu private. Foto lu lagi nyetut Vespa dan bio lu this is me gitu. Maksudnya kayak kita nggak terlalu kaget tuh belum nemu jodoh gitu dengan kayak tolonglah Bian, maksudnya lu prosesnya nih lu ganti dulu itu foto lu, jangan nih bahkan gue nggak ngelihat muka lu tuh, bahkan plat lu nggak lu sensor. Bian Kostera ini agak bahaya nih tuh, betis kemana-mana, tangan masuk kantong. Gimana kita mau nyariin jodoh untuk lu Bian? Tolong nanti kalau ada lagi sesi ini, lu komen lagi, tapi lu isi dulu profil lu dengan hal yang bisa gue comblangin ke lu gitu. Berikutnya dari Abdul, gue ditolak 2 kali di bulan Januari. Apakah gue termasuk Gen Z high quality? Nah, maksud gue kan lu ditolak gitu. Lu kenapa lu bisa kayak gue ditolak 2 kali nih, anjir berarti gue berkualitas ya? Tidak Abdul, justru Anda mungkin low quality gitu. Kalau Anda high quality, Anda diterima 2 kali dalam sebulan gitu, dan Anda ditolak, ya Anda harus, mungkin Anda follow Anda sama Bian Kostera tadi deh, mungkin lu bisa, mungkin lu sharing dah berdua deh tuh, kok bisa kayak begini gitu ya kan. Coba kita harus fair ya. Kalau tadi si Bian itu kita stalking, kita juga harus lihat nih profilnya si Abdul ini, tanpa gue sebutin akun lengkapnya ya. Kita lihat profilnya si Abdul ini, ternyata dia adalah, dia nggak akun private. Nah, ini oke nih. Fotonya lagi wisuda dia, ya kan? Oh bukan deng, ternyata dia foto sama Dude Herlino pakai peci ternyata. Kau pikir ini toga tadi. Ternyata tuh Dude Herlino pakai peci. Tapi sepertinya Abdul ini adalah seorang mahasiswa dari kampus yang kita nggak tahu di mana ya, histori. Oke, nggak ketahuan, tapi ini entah dia anak SMA atau mahasiswa. Intinya dia ada foto sama gue sama Sastra di feednya Abdul Aziz ini tuh ya kan. Gokil Abdul, semoga, kayak gue inget deh nih orang, semoga lu segera ditolak untuk ketiga kalinya ya. Nggak, maksudnya semoga yang ketiga lu diterima, semoga Dul. Kan itu kan Januari, ini Maret nih, saatnya lu coba lagi dulu kalau kata gue ya kan. Good luck untuk Abdul Aziz 11. Nah, berikutnya dari Azki. Nih dari Daflumox. Kapan special show lagi bang? Mungkin masih agak lama ya, karena kan gue juga baru selesai tuh di September kemarin, dan persiapannya tuh panjang dan stresnya juga lumayan. Ternyata gue nggak tahu komika lain ya, tapi gue lumayan yang special show dan tour tuh menurut gue stressful, deg-degannya segala macem dan ketakutannya, persiapan segala macem kan. Untuk mungkin persiapan udah MLI take over semua, tapi kan deg-degan dan materinya kan itu tanggung jawab kita sendiri. Jadi mungkin masih agak lama untuk gue special show lagi. Paling acara-acara kecil oke, tapi untuk special mungkin belum. Nah, tapi ini nyambung ke pertanyaan berikutnya dari Azki, yaitu rekomendasi special komik luar favorit lu bang gitu. Mungkin gue kalau di Netflix ya, mungkin sebenarnya komik luar yang gue ikutin setiap special show tuh nggak banyak ya. Anthony Jeselnik, mungkin Jimmy Carr, dan Louis C.K. Karena Louis C.K. itu mungkin favorit gue di seluruh stand up comedian di dunia tuh adalah Louis C.K. Karena menurut gue dia whole package gitu. Dia bisa ofensif, dia bisa menghina diri sendiri, dia bisa impersonate, dia bisa act out. Dia kayak kumpulan dari semua skill komik yang gue suka tuh ada di dia. Nah, special dia yang paling gue suka itu mungkin judulnya Oh My God. Gue gak tahu ada di Netflix apa enggak Oh My God. Tapi kalau lu cari di YouTube Louis C.K. Oh My God itu ada cuplikan-cuplikannya. Tapi kalau untuk fullnya kayaknya lu harus beli di websitenya Louis C.K. Gue juga beli waktu itu Oh My God. Nah tapi yang
mungkin yang nggak kalah menarik itu adalah special show dia setelah kasus. Jadi kalau kalian ada yang belum tahu, Louis CK itu pernah kena kasus gitu, pelecehan seksual gitu kan. Nah, tapi kejadiannya kayak gini. Jadi dia bukan pelecehan seksual, bukan kayak ngegrepe atau apa. Jadi katanya ada cewek gitu, itu diajak ke kamar hotelnya Louis CK gitu kan. Nah, pas di kamar hotel kayak dia nggak diapa-apain cewek ini, nggak dipegang, nggak diapa-apain, nggak dilecehin secara verbal, enggak. Tapi kalau nggak salah menurut kesaksian dia, Louis CK itu dia buka celana terus coli tiba-tiba gitu. Jadi si cewek ini juga merasa kayak kenapa gini? Nah tapi menurut Louis CK, gue udah izin, gue bilang ke cewek ini gue pengen cokil dan cewek ini ngizinin. Tapi menurut ceweknya kayak enggak, dia tiba-tiba aja kayak gitu. Nah entah, kita nggak tahu siapa yang bener. Tapi special show setelah itu lucu banget. Namanya Sincerely Louis CK. Itu lu bisa beli juga di website Louis CK. Itu the best lah menurut gue, worth it. Harganya juga nggak terlalu mahal, kalau kayak ratusan ribu. Tapi itu keren banget gitu. Nah, berikutnya, anggota dewan itu selalu pengen dinomorsatukan. Apakah karena dewan sama dengan the one? Skip saja lah yang begitu-begitu guys. Kita tidak perlu. Dewan sama dengan the one, oke. Respect. Mantap. Oke, nah berikutnya itu GHZ. Kaos-kaos lu beli di mana sih? Bagus-bagus berai. Nah, kaos-kaos yang gue pakai mungkin itu terbagi 3 golongan. Yang pertama kaos band, kayak kaos ini kan, kelompok penerbang roket, itu kaos band. Kedua kaos Erigo, dan yang ketiga kaos-kaos yang istri gue beliin yang mungkin jarang gue pakai di konten juga gitu ya. Jadi tapi ada beberapa baju yang kayak baju gue garis-garis yang gue pakai waktu itu opener show-nya Coki, ini ntar gue tampilin. Itu Erigo juga. Jadi kadang baju-baju yang nggak ada brandnya, nggak ada tulisannya, tapi gue pakai itu sebenarnya Erigo juga guys. Karena orang suka nanya kayak, ini bang ini beli di mana bang gitu. Ya lu DM aja ke Erigo Store misalkan apa kemana. Nah berikutnya nih terakhir mungkin dari Badbit, bang kenapa orang mokel itu pada bangga? Nah ini mungkin fenomena di bulan puasa tahun ini ya. Jadi kan mokel itu artinya kan batal puasa gitu. Yang dimana hal yang kalau kita dulu masih SMA atau kuliah, kita mokel tuh mungkin diem-diem gitu, nggak mau ketahuan orang gitu. Nah tapi sekarang di TikTok ada tren namanya mokel with you gitu. Nah, gue tolong lah guys, maksudnya mokel sendiri aja udah jelek loh, kayak mokel with you gitu. Dan itu yang bikin tuh kayak orang-orang jomblo kayak gak sabar pengen mokel with you gitu ya. Pantesan lu masih jomblo gitu, karena lu mencari pacar untuk mokel bareng gitu. Itu tidak recommended guys, tolong stop mokel. Dan kalau memang lu gak puasa tuh bukan urusan gue, mungkin lu capek kerja atau apa, tapi gak usah bikin tren mokel with you di TikTok. Karena gue berpikir ya, kayak dulu mungkin kalau ngikutin YouTube ini gitu, dulu gue banyak ngecengin tren-tren TikTok yang gak masuk akal gitu. Kayak malaikat mau challenge lah, salah jodoh, atau kayak mandi lumpur. Tapi akhir-akhir ini gue mungkin udah jarang, karena gue rasa TikTok udah mulai membaik nih, dan udah mulai sehat nih konten-kontennya, udah mulai lucu-lucu, ada yang edukatif juga, ada yang seru-seru gitu. Tiba-tiba muncullah mokel with you gitu, membuat gue yakin bahwa generasi emas kayaknya ntar dulu nih gitu. Maksudnya gitu. Gimana lu mau membangun bangsa ini kalau lu masih mokel with you gitu. Intinya Gen Z, stop mokel with you di TikTok. Dan oke, nanti berikutnya akan ada lagi sesi ini. Tungguin di Instagram Podcast Kesel AJ dan Instagram gue, karena kita akan kembali ke kesalahan answer berikutnya. Thank you Bray. Lu tahu orang-orang yang ikutan tren mokel with you, ini yang mereka pengen denger. Gokil, keren banget, bercandanya ekstrim banget ini. Udahlah batal puasa, bukannya diem-diem lu malah upload di sosmed. Normal itu, wajar banget dan sangat waras kayak gitu. Orang tua lu ngeliat lu kayak gini pasti bangga. Dan lu itu keren di berbagai level. Pertama, lu gak puasa tuh nunjukin kalau lu rebel. Kedua, lu upload di sosmed, karena masa iya sih lu batal puasa itu urusan lu sendiri. Janganlah, satu dunia ini harus tahu kalau lu gak peduli sama agama. Dan ketiga, lu kasih judul mokel with you. Jadi lu udah tolol, sesat, ngajak-ngajak orang. Itu keren banget menurut gue. Tapi yang paling gokil adalah video batal lu itu yang nonton cuma 126 gitu. Maksudnya setan juga ngeliat tuh bakal mikir kayak, iya udah dosa nggak FYP.